Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di NSP TV. Kembali lagi di cerita horor pendakian. Cuma kali ini tepatnya bukan mendaki gunung sih, camping kali ya bang. Camping. Ini ada salah satu kawan gue juga yang mau bercerita. Dan sebelum video ini dimulai, semoga semua yang menonton video di NSP TV sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dimudahkan dari urusan-urusannya, dijauhkan dari segala wabah penyakit yang ada nih di negara kita. Nah, langsung aja nih kita ke narasumber. Bang, perkenalan diri bang. Oke, Assalamualaikum. Gua Anggi, ya Anggi Cek. Lu mau cerita lu kan pendakian lu banyak nih dulu nih, zaman lu dulu dia ex pendaki sebelumnya ya, dia udah nggak mendaki lagi. Anggun. Lu mau cerita di pendakian yang mana bang? Kita yang paling ini aja kali. Yang menurutku paling tragis dalam perjalanan yaitu camping Sukabumi, daerah Sukabumi emang. Di apa tuh di tempatnya? Di saat Boleh bang diceritain. waktu itu aneh 7 orang, kalau nggak salah 7 orang tuh jalan backpacker sih. Awalnya dari Bogor nih pengen backpacker nih, ngompreng-ngompreng, cuma berhubung di Bogor ada kereta Sukabumi, naik kereta Sukabumi itu. kereta tuh yang masih kaki hijau. Itu tahun berapa bang? Itu 2000 SMP kalau nggak salah, 2005 2005 tuh ya. itu udah anggun dah semuanya. 7 orang naik bareng best friend. Di perjalanan ada suatu hal yang aneh-aneh gitu bang? Belum ada tuh berangkat atau gimana? Pas berangkat ya kita naik kereta sih pengennya di atas, kayak kereta abal-abal dari Citayam ke Bogor kan tuh, pengennya di atas aja tuh. Iya. Ya, kita akhirnya enggak, kita naik di dalam. Naik di dalam. Turun di Sukabumi. Di saat Sukabumi. Turun situ udah lewatin macam stasiun aneh-aneh dah yang namanya. Lanjut jalan lah camp di kita situ gunung ada. Nah itu kan jalan bertujuh tuh ya bang, maksudnya ganjil ya bang. Nah kejadian pas mulai ada kejadian janggal yang nggak masuk di nalar itu pas gimana tuh bang? Pas mendaki, awal mendaki ada kejadian gitu? Awal mendaki nyampe sono dari sini jalan sore, dari Bogor tuh udah sore tuh. Jam 5, kata jam 5. Sampai sono sekitar 9 lah. 3 jam 8 jam 9 tuh sampai nyampe di pos utama tuh. Kita ngobrol dulu situ, ya isi data dah. Semaksi ya? Ya, isi data segala macam udah tuh lanjut. Malam itu trekking? Nah, trekking. Cuman nggak jauh, nggak sampai harus sampai ke situ gunung, yang enggak, belum sampai. Nyampe udah mau sampai itu situ gunung, tapi udah nggak jauh dari situ gunung itu. Camp lah di situ. Bikinlah tenda, kita naikin tenda. Wah, pas lelah lah itu. Pokoknya ngopi lah, rokok, ngobrol. Ini kejadian janggal malam pertama yang aneh rasain ya. Ketika aneh, ketiga nih mau cari ini nih, ngambil minum nih. Ambil air ke mata air tuh. Iya, turun ke bawah tuh. Turun ke bawah. Turun awan nih ngeletuk lah, yang namanya cuaca gunung alam ya kan, ngeletuk yang kompral lah ya sumber lah di situ. Yang ngomong yang aneh-aneh dah, nggak bisa bedain gitu, mana gunung mana kampung gitu. Nah, kita mau naik ke atas itu udah lama di situ aja, muter-muter aja kita dibikin naik tuh kayaknya ke tenda aja nggak nyampe gitu. Ini tenda di mana sih? Di tenda di mana sih? Udah kelihatan tenda itu? Di tenda itu nggak kelihatan. Setelah kita istighfar, astagfirullahaladzim, baru tenda tuh kelihatan. Nggak jauh tenda itu jaraknya, mungkin 15 meter lah. Itu tenda kita. Kenapa kita di sini aja bisa dimuter? Nah itu. Berapa jam tuh bang muter-muter? Ya sekitar 2 jam lah, yang namanya turun gitu kan. Padahal tendanya 15 meter. Nggak jauh itu dari arus itu. Kali lah, kalau kita kali kan nggak deras, cuma ya harus curug aja gitu.
Terus pas sadar tuh udah nyampe tenda, terus lanjut ngapain tuh bang? Apa langsung pada tidur? Apa evaluasi tuh gimana tuh? Ya evaluasi lah kita pada ada yang mau makan, ya kan kita makan bareng-bareng lah. Soalnya emang namanya camping dulu tuh pasti Medan. Mau gula merah, jahe, udah diplongin udah jahe, ngobrol udah malam begitu. Lanjut tuh malam pertama tuh. Pertama tuh sampai menjelang pagi. Pagi tiba. Hari kedua nih. Mungkin yang kalinya di tenda malamnya, paginya di jalan dah dia duluan tuh. Kita yang begadang bertiga itu, begadang rebah lahirnya gantian. Rebah tuh dia pada pulang. Balik ke tenda nih, malam kedua nih, mau malam kedua sorenya nih, sore lah tuh. Itu cuacanya udah gerimis gak enak, gerimis itu udah. Tapi tenda banyak tuh bang di situ bang? Banyak sih, nggak banyak juga, paling ada beberapa orang juga yang pernah ngecamp di situ. Maksudnya ya ada 2 tenda, adalah beberapa tenda lagi sekitar 3-4 tenda ada, cuma lumayan jauh-jauh jaraknya. Jadi kita kalau mau main ceng-cengan ya trek-trekan, ini trek-trekan. Ada jaraknya. Ada jaraknya. Nah ketika menjelang maghrib, udah hawa udah beda tuh. Pokoknya udah ngerasain malam pertama tuh kayak gimana. Nah yang berempat inilah gantian nih, ya bawah lagi ngambil air lagi. Bahkan lebih lama dia juga. Iya kata dia mau dia ngambil air bareng tuh sama tenda lain barengan. Padahal enggak. Dia doang berempat. Yang 2 tuh bawa senter yang buat baterai. Wah, tuh bawa senter baterai 2. Cala culu itu dia tuh, nyenterin. Lama tuh dia, lebih lama lagi. Nah, kita yang bertiga di tenda nih lebih cemas. Kok nih bocah tungguin lebih lama lagi dari kemarin. Kenapa nih? Sampai sempat meninggal tenda nih, nyusul nih gitu. Takutnya ya apa trouble di jalanan kita nggak tahu. Nah, pas udah mau menjelang malam nyampe tuh dia. Mungkin dia juga sama kali sesumbar yang kita bilang dari awal tuh sumbar udah cabut sampai ngobrol yang ngantuk istirahat. Nah yang kerjaannya begadang nih ya itu emang bener-bener ya kita ditunjukin sebelum kita sampai ya pasti kan itu tempat udah ada yang linding dulu. Iya udah ada yang nunjukin. Apa tuh bang sosoknya bang? Itu sih semacam ya kalau itu sih kayak kerdil lah, orang-orang kerdil itu orangnya kecil-kecil ya kecil lah. Cuman yang kita pikirin itu di rambutnya kayak air tanuknya itu. Itu nyata dong maksudnya? Nyata gitu, nggak real. Berbayang gitu maksudnya? Nggak berbayang dan nggak cuma aneh doang sih ya lihat. Semuanya yang di situ yang begadang tuh. Iya begadang itu hampir ada berapa orang kalau istirahat tuh ini begadang loh berempat ada begadang. Begadang berempat tuh. Yang berdua nih udah kode-kodean, jadi ngajakin tidur nih, rebahan gitu. Padahal dia mungkin udah ngeliat dulu sebelum aneh. Tenda tuh goyang aja tenda nih, nggak ada apa-apa, tapi anak-anak pulas. Itu tenda goyang kan, kenapa sih ini goyang aja nggak ada apa? Mungkin apa tadi orang yang kita lihat, nggak ada apa ya kan? Kita numpang udah, permisi ya udah. Nah, saya singkat cerita tuh. Nah yang 2 ini nih bilang lah gue istirahat dulu nih. Nah ini ngobrol nih berdua nih. Ngobrol lah tuh kita ngobrol sembari wedang tuh bikin wedang lagi ngobrol rokok keluar tuh mau subuh. Nah itu kita diterakin di tenda itu diterakin bangun. Wah itu suaranya kenceng tapi orangnya kagak. Suaranya jelas, tapi nggak ada orangnya. Gimana orangnya nyuruh bangun gitu kan, kaget. Yang di dalam tenda bangun, siapa yang nyuruh bangun sih gitu kan? Udah kan jauh-jauh tenda, yang ngecamp jauh gitu, asli itu. Nah semenjak kejadian itu, paginya nih, akhirnya ya mau nggak mau kita turun dah, turun. Cuman nggak diceritain tuh di situ kita nggak ngomong tuh. Nah yang 2 kawan nih. Dia tidur dia nggak mau cerita nih di rumah ceritanya gitu. Dia nih aneh ngobrol juga secukupnya aja udah secukupnya ngobrol udah pulang makan lagi lah tuh di Sukabumi gitu.
bermalam lagi tuh. Iya, akhirnya bermalam di stasiun. Kita nungguin kereta nih, biar dia jam 5 di sono, ya kan, di Sukabumi. Nah, Sukabumi baru ngobrol. Itu kenapa aneh seperti itu? Ya. Nggak masuk di nalar ya bang? Nah, di nalar itu. Kenapa sekencang itu, tapi nggak ada orangnya? Ya, itu. Sekalinya ada orangnya, ya bukan sewajarnya orang. Itu perkiraan semana tuh bang orangnya bang? Ada semana gitu? Orangnya ya gede sih orangnya ya kayak orang normal, cuma yang ukurannya gitu ya. Kenapa dia ada tanduknya gitu kan? Ya, kalau kayak domba sih bengkok ya, kalau dia lempeng tanduknya begitu. Kita kan iseng juga, entah itu benar atau bohong ya nyata. Karena bukan satu orang yang lihat. Bukan karena satu orang yang lihat, nah yang dua ngeliat juga langsung pura-pura tidur ya kan? Karena dia jelas ngeliat duluan. Langsung dia kocek-kocekan di berdua nih, gitu. Sampai lah tuh ya bang di stasiun tuh. Kereta datang tuh. Kereta datang nih. Baliklah kita nih ya kan. Balik. Masih penasaran nih kawan. Ngajakin naik di atas aja yuk. Ntar kalau nggak salah di Maseng apa di Parung Kuda tuh. Kita beli karkis. Tapi pengen naik di atas. Ani bilang nggak usah lah. Di dalam aja. Enakan di dalam lah. Biarin kita nahan jangan rokok. Ntar di Bogor belum rokok gitu. Udah akhirnya nggak jadi pada mau naik di atas tuh. Kita ngeliat ya kejadian itu orang pada jatuh di kali, itu carrier jatuh, ya kan nyangkut di terowongan Parung Kuda kalau nggak salah Pemasing itu, terowongan itu stasiun berarti itu. Banyak ada korban juga dong bang? Banyak juga ada korban ya, itu dia ya namanya yang kereta biasa itu kan nggak pakai ini, nggak ada sundungnya, nggak kayak yang kereta sekarang. Pantograf nggak ada tuh, nggak ada pantografnya. Terus yang lu lihat orang jatuh itu masih berbentuk orang apa udah pecah apa gimana bang? Iya yang namanya jatuh di abis nabrak itu, dia jatuh ya udah hancur aja. Pokoknya itu kan kencang di jalan. Kereta nggak berhenti itu bang? Kereta tetap jalan, ya kan bukan stasiun, bukan tempatnya dia berhenti. Dia tetap jalan wah. Kita cuma astagfirullahaladzim itu orang, astagfirullahaladzim karena carrier jatuh, wah carrier boleh jatuh itu. Kita hanya masih pak itu pak gimana itu pak itu pak di atas. Udah biasa mas, itu ya orang yang nekat naik di atas ya kayak gitu resikonya. Itu kata kondektur tuh yang bolongin karcis. Yang bolongin karcis tuh. Nah dia bilang gitu, itulah orang yang nekat mas. Gitu. Udah beli karcis tapi pengen kalau pindahan alam ya akhirnya dia dibawa alam gitu. Jadi double ya, udah ngeliat yang nggak senalar, pulang ngeliat kejadian yang luar biasa. Luar biasa itu kacau. Ngerasain itu naik kereta Sukabumi Bogor itu. Terus nyampe Bogor sampai rumah tuh nggak ada apa-apa tuh bang? Sampai Bogor, sampai rumah nggak ada apa-apa. Cuma sampai rumah baru dah tuh kita ngopi lagi. Cerita tuh dia pada tuh. Nah, berarti 7 orang ini emang CS kental dari rumah ya? Dari rumah. Kita ya bareng-bareng lah dari rumah sama dia. Pada kita tahu buruk-buruknya gitu. Tuh cerita Bang Anggi buat contoh aja semua nih yang nonton nih ya di NSP TV. Sesumbar itu di alam atau dimanapun yang jelas selama kita bertamu kita harus menjadi tamu yang baik gitu. Pesan nih bang buat lu bang kepada pendaki zaman sekarang nih kan banyak nih orang mendaki cuma buat sampai puncak selfie foto-foto peraturan pesan lu nih bang. Buat gue sih pesannya sebelum lu datang ke tujuan itu ya lu beri salam pastinya. Karena sebelum lu datang dia udah di situ dan memang rumah dia dan memang itu tempat dia lah ya. Iya jadi kita kan salam dan saatnya ya bicara lah, kita bicara di rumah lagu-lagunya kita tapi kalau kita di alam lain cerita tuh cuy ya untuk semuanya tuh semoga kedepannya para pendaki baru nih ya lebih menaati lagi lah alam juga punya jiwa gitu kan. Ya mungkin gitu aja deh bang ya cerita lu malam ini nih dari Bang Anggi ya gitu aja dulu ceritanya. Jangan lupa cuy subscribe, like, and comment ya supaya channel gue berkembang dan gue juga semangat gitu bikin video-video lainnya. Wajar sih untuk saat ini ya namanya ini kan jadi channel penerus nih bang. Sebelumnya channel gue tuh udah ada dan ya emang gak gue fungsiin karena kesibukan gitu ya malalai sih intinya. Cuma kali ini gue mau berusaha lebih baik aja sih, konsistensi sih. Mungkin segitu aja cuy ya. Salam dari Rimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.